Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum kita mengakhiri malam hari ini dengan beristirahat, marilah kita menundukkan hati dan menenangkan pikiran kita sejenak untuk berdoa dan merenungkan kembali firman Tuhan. Sehingga kita dapat terus melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita selama ini. Bersama saya, Maureen Susana Rumeser Thomas, sebagai Pendeta Pelayanan Umum GPIB, marilah kita menaikkan doa, memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati, kami umat-Mu saat ini memohon kepadamu ya Tuhan Allah, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mata hati kami terbuka untuk dapat memahami, menghayati, serta memberlakukan kekayaan firman Tuhan dalam keseharian hidup beriman kami setiap waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian isi tulisannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, Maranatha. Saudara-saudaraku, malam ini saya mengajak kita merenungkan satu hal dari ayatnya yang ke-15, 16, dan 17 dari perikop bacaan kita. Demikian. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal.
Ayat-ayat ini sesungguhnya dapat membuat kita mengerti mengapa Raja Daud menjadi demikian bersemangatnya, sehingga ia mengatur dan menangani proses pemindahan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Sekalipun Daud sebagai sosok penguasa pada saat itu, namun jika ia tidak mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan Allah yang dekat dan indah, maka belumlah tentu ia akan mengusahakan pindahnya tabut perjanjian Tuhan ke kemah yang dibentangkan olehnya di kota Yerusalem. Sementara itu, dalam pasal-pasal sebelumnya diceritakan bahwa proses kepindahan tabut Allah itu sendiri tidaklah berjalan dengan mulus. Namun, saat yang dinanti tiba juga, di mana pelaksanaannya berlangsung sesuai harapan, serta diwarnai dengan kemeriahan, musik, tari-tarian, serta nyanyian syukur saat penyambutan masuknya tabut Allah dan diletakkan di tengah kemah yang telah dipersiapkan. Raja Daud sendiri telah mengalami perjalanan imannya yang panjang dan penuh liku di sepanjang riwayat hidupnya. Tentu ia juga sudah mengalami banyak hal tentang bagaimana cara Tuhan Allah menyertai, melindungi, dan menolongnya. Ia sungguh menyadari bahwa kekuatan dan topangan hidupnya hanyalah Dia yang kekuasaannya meliputi seluruh bumi. Tidaklah heran jika sukacita yang terpancar keluar dari dalam diri Raja Daud, seperti seruan kepada suku Lewi untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dengan memainkan alat-alat musik dan menaikkan nyanyian syukur serta puji-pujian baginya. Bahkan Daud sendiri menari sebagai ungkap perasaannya yang dalam kepada Tuhan Allah. Baginya, Tuhan Allah yang disembah sudah dipastikan tidak akan pernah ingkar janji. Sebab Dialah Tuhan Allah yang selalu ingat akan perjanjiannya, yang selalu ingat akan firman yang diperintahkannya, dan yang selalu ingat akan sumpah yang diadakannya. Perjanjiannya yang akan selalu menyertai umatnya tidak akan berubah, karena berlaku selama-lamanya dan menjadi perjanjian yang sifatnya kekal. Inilah sebuah daya kekuatan yang mendorong Raja Daud mengusahakan pemindahan tabut Allah ke Yerusalem, dan yang membangkitkan semangat Raja Daud menari dengan sekuat tenaga serta menggerakkan para pemusik suku Lewi menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan Allah. Kalau Raja Daud mendapatkan dorongan dan semangat memuliakan Tuhan, maka selanjutnya bagaimana dengan kita? Memasuki masa Minggu Advent keempat sebagai masa Minggu Advent terakhir, apa respon kita terhadap janji, perintah firman-Nya, serta sumpah penyertaannya? Akankah kita dapat mewujudkan tugas panggilan yang belum selesai dikerjakan oleh kita, atau bahkan belum dimulai oleh orang lain, sehingga hasilnya akan banyak orang yang memasyurkan nama Tuhan? Jangan pernah berhenti mengerjakan kebaikan bagi sesama. Bersediakah kita juga membangkitkan semangat terhadap orang-orang di sekitar kita untuk bersukacita melalui nyanyian-nyanyian syukur dan puji-pujian memuliakan Tuhan? Terimalah kabar mulia ini, yaitu baik kemarin, hari ini, selama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang aktivitas hari ini. Atas kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu, baik secara luring maupun daring. Atas kemampuan, kekuatan, dan semangat yang Tuhan karuniakan dalam upaya mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Atas berkat-berkat jasmani maupun rohani. Atas jawaban doa serta jalan keluar dari berbagai himpitan persoalan hidup. Terimalah syukur kami ya Tuhan. Perkenankanlah kami memohon kepadamu. Lindungilah istirahat kami di malam ini, sehingga kami kembali dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang segar. Lindungi dari yang jahat atas semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Lindungi dan kuatkan bagi mereka yang malam ini masih menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, khusus bagi para petugas keamanan dan petugas medis dimanapun mereka sedang bekerja. Pulihkanlah kesehatan mereka yang menderita kelemahan tubuh dan yang sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Hiburkanlah bagi mereka yang berduka dan dirundung kesedihan. Berkatilah program Morning and Night Call GPIB ini, serta semua orang yang menopang program ini agar terus memberi buah kesaksian yang harum. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa syukur dan permohonan ini. Amin. Demikianlah Night Call malam hari ini, kiranya membawa berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Netizen Morning dan Night Call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan Night Call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada Morning Call dan 1 kali pada Night Call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya.